Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanagita Hoirunisa Aji Putri, NIM 22550124140 dari kelas D, Prodi Pendidikan Teknik Elektro Angkatan 22. Di sini saya akan melakukan simulasi untuk memenuhi tugas ujian akhir dari mata kuliah praktik proteksi tenaga listrik dengan dosen pengampu yaitu Bapak Alexandria Jayawardana. Yang pertama yaitu bagaimana cara menyeting trafo. Pada tabel 1 saya sudah menuliskan berupa spesifikasinya yaitu trafo step down 250 kVA, di mana dengan 250 kVA itu pembebanannya 77% dari jumlah beban total 192 kVA. Cara mengaturnya yaitu kita pilih pada trafonya, lalu kita atur di SRT KVA. Di sini kita pilih 250 sesuai dengan spesifikasi pada tabel 1 yang saya buat. Lalu untuk UKRT dan PKRT-nya ini menyesuaikan standar dari SPLN. Di sini untuk tegangan impedansinya, di mana trafonya ini dikurang dari 630, maka tegangan impedansinya 4%. Di sini kita masukkan untuk tegangan impedansi 4%. Lalu untuk rugi-rugi transformatornya, di sini PKRT KW-nya bisa kita lihat pada tabel SPLN juga, rugi-rugi transformator fase 3, dimana saya menggunakan 250 kVA, lalu rugi beban pada 750 itu 2750. Jadi kita gunakan 275. Selanjutnya untuk mengatur beban. Untuk pengaturan beban, di sini sudah saya tuliskan juga untuk PR, daya, P output, dan PR yang harus diinputkan ke beban, ke masing-masing beban yang berbeda, ada passive load, lampu, motor, dan juga kotak-kontak. Sini bisa kita langsung masukkan saja dengan mengklik beban yang akan diatur, lalu kita atur di PR-nya berapa, kemudian yang lainnya kita ikut default saja. Lalu untuk motor bisa kita tekan di launch motor wizard ini, lalu kita atur outputnya atau lain-lainnya, namun di sini saya menggunakan default dan hanya mengatur pada bagian P outputnya. Lalu untuk lampu, jadi saya menggunakan lampu 18 watt dengan total luminaire 1 dan juga jumlah lampunya 100. Lalu untuk power socket, saya menggunakan IR 60 ampere. Lalu untuk mengatur circuit breaker-nya bisa dilihat pada tabel 2 yang sudah saya kirimkan. Di sini setelah diketahui arus hubung singkatnya sekian, kita dapat mengatur nilai rating dan juga breaking capacity dari circuit breaker-nya. Jadi sebelum cascading, berikut merupakan rating, breaking capacity, dan juga jenis CB yang digunakan. Lalu setelah cascading, di sini saya menggunakan ada yang sama, ada yang berbeda. Untuk mengatur CB-nya kita bisa melihat untuk metode cascading dan juga penentuan spesifikasi CB-nya. Yang pertama ini saya menggunakan NSX 400V dan dengan rating 400 dan breaking capacity 36. Lalu yang keduanya yaitu downstreamnya saya menggunakan NSXM 160B dengan rating 160, breaking capacity 25, sehingga reinforced breaking capacity-nya itu 36 kA. Hal itu bisa dilihat pada datasheet cascading ini, di mana saya menggunakan 400F dengan breaking capacity 36 dan downstream menggunakan 160B breaking capacity 25, sehingga reinforce-nya yaitu 36. Begitu juga dengan CB berikutnya,
dimana saya menggunakan upstreamnya 3 NSX M160B, lalu downstreamnya C120H. Bisa dilihat di sini, saya menggunakan NSX 160B dengan breaking capacity 25, lalu menggunakan C120H di bawah sini dengan breaking capacity 115, sehingga reinforce-nya yaitu 25. Nah, setelah ditentukan cascading-nya, jenis-jenis CB-nya, lalu kita mulai masukkan pada rangkaiannya dengan mengecek select another product. Di sini saya sudah mengaturnya semua, seperti contohnya pada QA3 ini. Di sini kita bisa select another product, lalu kita pilih, kita cari dari sini yang mana yang sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan NXM 160B, sehingga kita pilih yang ini, lalu ini sudah disesuaikan dan tinggal kita pencet OK. Begitu seterusnya untuk circuit breaker yang lain sesuai dengan tabel penggunaan metode cascading yang telah dibuat. Lalu setelah mengatur seluruh circuit breakernya, jangan lupa untuk mengaktifkan metode cascadingnya di bagian sini. Namun pada bagian ini tidak bisa ya, ada LV, MV ini. Jadi langsung pada ke circuit breaker yang di bawahnya, yaitu QA3. Ada cascadingnya, kita pilih yes. Pada yang lainnya juga di sini yes, di sini juga, di sini juga, lalu di sini. Begitu untuk pengaturan circuit breaker. Ya, lalu untuk analisis hubungan singkatnya bisa kita lihat melalui bagian reportnya dengan cara pertama mengkalkulasikan project yang telah kita buat, lalu menunggu setelah itu bisa kita download reportnya di bagian report, lalu kita export report seperti ini. Di sini bisa kita lihat di bagian bawah, itu ada short circuit current pada IK3 max, yaitu 8,73 kiloampere. Nah, di QA0 ini kita menggunakan breaking capacity 36 kiloampere, sehingga ketika terjadi hubung singkat atau short circuit breaker dapat mengatasinya. Begitu juga dengan circuit breaker yang lain. Ini pada bagian QA3. Di sini short circuit current-nya yaitu 7,29 kiloampere. Dan pada QA3 saya menggunakan breaking capacity 25 kiloampere. Sehingga ini melebihi dari short circuit current, sehingga apabila terjadi hubung singkat, rangkaian ini akan aman karena dapat diatasi oleh circuit breaker pada QA3. Begitu juga seterusnya untuk QA yang lainnya, dilihat di short circuit current dan breaking capacity. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.